Siapa Allah sebenarnya? Pertanyaannya sepele, tapi ini bisa menggoncang iman Anda. Musa menyembah Allah siapa? Musa pasti masuk surga ya, setuju? Maka Allah yang disembah Musa pasti pemilik surga, setuju? Siapa dia? Ya, jadi hari ini saya mau bicara khusus tentang siapa Allah sebenarnya. Ini kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele, tapi sekarang ini anak-anak muda dengan sosmednya mulai diserang. Ya mulai diserang, dibuat bingung. Boleh maju satu orang? Satu orang? Ya. Loh, satu orang loh, saya kasih duit. Loh. Oke, 2 orang ya. Uangnya 100.000. Minta tolong mikrofon. Ini, ada. Pinjem ya bro. Oke. Namamu siapa bro? Ase. Ase? Iya. Taumingse? Siap, ya. Namamu siapa? L. L. Oh, dari mana? Kata L apa? Israel? Nathanael. Nathanael, oke. Sekarang saya mau tanya ya. Siapakah Allah sebenarnya? Siapakah Allah sebenarnya? Makin mikrofon. Siapakah Allah sebenarnya? Pencipta kita. Pencipta kita. Ada yang Tuhannya orang Kristen ada berapa? 1. Siapa? Yesus. Nah, yang menciptakan langit dan bumi yang mana? Yesus. Yesus. Allah. Hah? Allah. Allah bukan Yesus. Allah menjelma menjadi Yesus. Allah menjelma jadi Yesus. Berarti yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah, bukan Yesus. Iya, Yesus juga termasuk. Oke ya, perhatikan. Ini sepele pertanyaannya. Tapi ini yang dimainkan di sosial media. Jadi Anda harus hati-hati. Kalau kita nggak ngerti, ya, kita akan menghadapi masalah yang sangat problem. Next, kamu, siapakah Allah sebenarnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus, Allah. Allah, Tuhan Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi Allah apa Yesus? Dua-duanya sama. Dua-duanya sama? Ya. Kolaborasi? Tritunggal. Tritunggal, oke. Sekarang saya mau tanya, sebelum Yesus lahir, langit dan bumi ada nggak? Belum. Belum? Ada. Ada? Ada. Berarti yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Allah apa Yesus? Allah yang, ya sama. Oke ya, perhatikan ya. Ini Kristen sejak lahir ya? Dari lahir. Dari lahir, sekolah minggu. Sekolah minggu. Kamu sekolah minggu nggak? Sekolah minggu. Hadiah buat kamu. Supaya tali silaturahmi tidak putus, saya kasih 100. Saya kasih. Terima kasih. Oke, thank you ya. Kembali yuk, thank you. Ya. Pertanyaannya sepele, tapi ini bisa menggoncang iman Anda. Betul nggak? Sebelum saya bicara tentang Allah Tritunggal, saya akan bahas dulu tentang pondasi dasarnya. Ya. Kenapa? Karena gini ceritanya ya, saya itu waktu kecil, usia sekitar SD, sekolah saya itu dekat sama gereja. Dekat sama gereja, terus kemudian saya itu selalu bertanya, saya itu kritis ya, orangnya berpikir kritis, saya tanya sama pendeta. Jadi pendetanya itu pulang dari kebaktian, keluar sepeda motornya, saya cegat. Saya tanya, Pak Pendeta, saya mau tanya ya, Tuhan Yesus itu kan Allah toh? Iya. Waktu Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Bingung pendetanya. Kepada Allah. Loh, Tuhan Yesus itu Allah, berarti Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya kan? Pendetanya mulai bingung dan dia bilang Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana manusia itu harus berdoa dan lain sebagainya. Itu jawaban itu tidak memuaskan hati saya. Ya, tidak memuaskan hati saya dan biasa kan kita harus mengimani. Mengimani tanpa kita diberi penalaran lebih dalam. Oke, enggak salah itu sebenarnya teman-teman. Sampai satu kali pertanyaan yang tersimpan di dalam hati saya itu Tuhan tahu. 2016 ketika anak saya yang pertama lahir, saya harus bergantian jaga sama istri saya. Jadi istri saya kan kasihan habis melahirkan, jadi dia kalau malam biarkan istirahat tidur, saya kalau malam itu jaga bayi sambil saya tuh jawabin para murid saya. Saya punya kelas online ada di 15 negara muridnya. Jadi saya ngajari murid-murid saya pakai WhatsApp. Jadi saya malam itu saya jawabin murid-murid saya. Terus kemudian kalau sudah jam 7, istri saya sudah bangun, saya bersiap-siap untuk istirahat tidur.
Jadi kira-kira jam 8, jam 9 malam, jam 8, jam 9 pagi, saat itu saya naik ke loteng, saya tutup semua jendelanya, saya mau tidur. Ya kan, sudah waktunya istirahat tidur. Jadi saya tidurnya Batman gitu ya, jadi kalau malam tidur, kalau malam bangun, pagi tidur. Lalu kemudian, sudah memejamkan mata, tiba-tiba pikiran saya itu berjalan. Hati saya itu seperti ada yang berbicara. Dan Tuhan membukakan rahasia tentang memahami Allah Tritunggal dengan cara yang gampang. Dan semua pertanyaan itu terjawab. Ya, bagaimana waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kenapa Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani? Semua itu terjawab. Ketika saya mengerti rahasianya itu, saya simpan. 2016 saya simpan. Karena saya bukanlah seorang pendeta, saya bukan seorang yang lulusan sekolah teologi ya. Saya tidak berani sembarangan ngomong. Sambari saya ketemu sama teman-teman saya yang pelayanan, saya ceritain. Begini. Oh iya betul itu, betul. Saya diam, simpan. Sampai waktunya untuk disampaikan. Ya, jadi kemarin itu saya sudah pernah bahas itu di ibadah jam 2 hari Minggu. Tapi itu masih terlalu global, jadi saya mau bahas itu lebih sistematis. Makanya saya bilang di sini, seri pengajaran Pondasi Iman Kristen. Siapakah Allah sebenarnya? Part 1. Itu akan menjawab tuduhan seputar Kristen. Lebih parah lagi, ya. Waktu saya simpan itu, saya akan menyimpan itu, saya kan punya janji jadi hamba Tuhan toh. Saya pikir jadi hamba Tuhan mau khotbah apa ya? Kalau khotbah yang sama-sama aja kan, ya semua sudah punya gitu kan. Banyaklah pendeta-pendeta kan banyak ya kan, tidak perlu lagi kekurangan pendeta. Sampai satu kali, ada seorang doktor, perhatikan, doktor teologi, ya, dikeluarkan dari GBI, terus kemudian dia buka sinode sendiri, dan dia menyatakan bahwa Yesus bukan Bapa. Kacau kan? Yesus bukan Allah Yahweh. Dan followernya banyak itu. Tahu ya? Rame kan ya di sosmed ya? Nah itu, followernya banyak. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh. Setelah saya dengarkan, wah ternyata ilmunya dia kacau. Ya, oke. Dan ketika nanti saya akan bahas ya. Jadi pertama adalah siapakah Allah sebenarnya? Kita mulai dari awal kan ini part 1. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, nanti kalau Anda punya YouTube kan? Punya YouTube kan? Nah, yang punya YouTube angkat tangan. Bukan channelnya, bukan akun YouTube punya kan? Yang nonton YouTube siapa? Angkat tangan. Nah, nanti bisa di-share. Ya, video ini bisa di-share. Oke, sekarang kita akan mulai, next slide. Siapakah Allah sebenarnya? Matius 24 ayat 3-4. Kenapa kita perlu tahu? Kita harus tahu kondisi di akhir zaman. Sekarang kita akan bicara tentang kondisi akhir zaman. Supaya kita tahu kondisi akhir zaman itu dimulai dengan apa? Matius 24 ayat 3-4. Ketika Yesus duduk, ya, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu artinya apa? Kapan? Ya, saya nggak tahu anak muda zaman sekarang ini masih ngerti nggak kata bila mana itu masih kepake nggak? Bila manakah itu artinya kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, jadi apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda kedatangan Yesus ke dunia, tanda kesudahan daripada dunia, Yesus berkata apa? Akan ada orang-orang yang menyesatkan. Oke, next slide. Nah, apa itu penyesatan? Apa itu bro, penyesatan bro? Penyesatan itu lebih susah dibandingkan dengan kebohongan.
Kalau kebohongan itu hitam dan putih. Tapi kalau kita bicara tentang penyesatan, itu adalah kebohongan yang ditambah sedikit kebenaran, diaduk, dicampur, disebarkan, masif, sehingga itu menjadi penyesatan. Membuat orang bingung. Paham? Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, putih. Kebohongan, hitam. Tapi kalau penyesatan ini abu-abu, hitam dicampur putih. Ya, hitam dicampur putih. Sekarang kita lihat dua macam penyesat. Yang pertama adalah penyesat dari eksternal, orang luar, orang non-Kristen. Ya, mereka dengan gampangnya mengobok-obok Alkitab. Ya, Yesus itu bilang katanya Yesus itu diutus Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Tuhanmu kok mati? Tuhan kok beranak? Itu nanti kita akan bahas di part 2. Ya, tidak usah bingung. Saya berada di sini berarti saya tahu kebenarannya. Ya kan? Kalau saya tahu kebenarannya, Yesus adalah Allah, maka saya di sini. Kalau salah sudah saya dulu pindah duluan. Jadi jangan khawatir, meskipun belum saya bahas, nanti next part kita akan bahas mungkin 2024. Karena bulan 12 sampai bulan 1 saya pergi. Oke? Jadi ada penyesat eksternal, non-Kristen, mengobok-obok Alkitab, nggak pernah belajar Alkitab tapi sok tahu tentang Alkitab. Tidak pernah baca Kejadian sampai Wahyu, tapi merasa lebih jago daripada yang punya kitab. Itu sama seperti seekor monyet mencoba mengajari ikan caranya berenang. Lucu sebenarnya. It's okay ya. Tapi itu Yesus sudah katakan bahwa itu akan ada. Yang kedua adalah penyesat internal. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah ajaran saksi ini ya. Saya nggak sebut. Ya. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah manusia biasa. Ya. Itu. Salah enggak, Pak? Salah. Buktinya saya masih di sini. Ya kan? Dulu zaman saya masih kecil, itu orang-orang yang nyebarin ini tuh biasanya pakai baju putih hitam. Tahu ya? Gedor-gedor rumah gitu toh. Terus kemudian bagi traktat gitu kan. Nah itu bukan Kristen itu sekte saksi gitu ya. Datang, itu kerjaan saya dulu berdebat sama dia. Jadi saya waktu kecil itu suka berdebat sama orang-orang yang begitu-begitu itu. Ya, dan semua yang saya pelajari tentang dia adalah mereka ini hanya membaca sebagian, tidak lengkapnya. Makanya itu penting sekali Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tanya di sini yang baca selesai Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Wow, umurmu berapa bos? 17 tahun. Ya, belum pernah baca Kejadian sampai Wahyu ini. Yang lain? Astaga. Bacalah Kejadian sampai Wahyu 1 pasal per hari. Ada yang bilang baca pasalnya 3 pasal pagi, 3 pasal malam. Wadah, saya 1 pasal saja cukup 1 hari. Ya, di usia saya ini mungkin saya sudah 7 sampai 10 kali lah selesai Kejadian sampai Wahyu. Baca rutin, 1 pasal 1 hari, 1 pasal 1 hari, 1 pasal 1 hari. Ya. Kalau ada semangat, ya, lagi semangat, apalagi kalau pasalnya pendek-pendek, baca double, baca triple gak apa-apa. Tapi kalau sudah ketemu yang imamat bilangan gitu kan, waduh itu ukuran bait suci sekian, nah itu ya oke lah, kita hanya baca sebagai pengetahuan itu. Oke? Next slide. Kenapa penyesatan itu harus ada? Tuhan Yesus berkata, ya, Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, ini Yesus yang bilang loh ya, memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenapa? Ini untuk membedakan antara ilalang dan gandum. Kalian yang belum pernah menyelesaikan Alkitab, harus segera kejar, selesaikan. Untuk Anda itu punya pondasi dasar. Ya, pondasi kekristenan Anda harus beres. Nah kalau tadi di sini cuma 10 atau berapa orang yang angkat tangan tadi yang baru selesaikan Alkitab, bahaya itu. Akhir zaman nanti gimana Anda? Bahaya. Itu untuk apa? Memisahkan Kristen sejati dengan Kristen KTP. KTP-nya Kristen.
Enggak pernah ke gereja. Ya kan? Itu. Anda harus sungguh-sungguh. Rokokan. Pak, rokokan berdosa enggak? Ada ayatnya itu. Ada, nanti kapan-kapan kita bahas. Ada ayatnya. Hebat toh, Alkitab kita tuh lengkap. Ya. Jadi Anda harus tahu. Ada penyesatan. Untuk apa? Membuktikan iman Anda. Kalau Anda tidak pernah menguasai firman Tuhan, Anda akan gampang diserang. Ya, apalagi zaman sosmed ini. Liar sekali. Ya. Next slide. Siapakah yang masuk ke dalam kerajaan surga? Surga itu adalah tempat di mana Allah berada. Betul ya? Di mana tidak boleh ada dosa di dalamnya. Maka supaya Anda bisa masuk surga, dosamu harus hilang. Harus dihapus. Semua agama di dunia ini punya cara menghapus dosanya masing-masing. Pasti ada. Ya kan, kalau enggak, tidak ada yang mau beragama. Pasti punya. Nah, Kristen gimana? Syarat pengampunan dosa menurut Tuhan Yesus. 1, orang itu harus percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai pemilik surga. Orang lain bilang, saya percaya Yesus, tapi Yesus Nabi. Bukan itu. Percaya Yesus sebagai pemilik surga. Dan memberikan diri Anda dibaptis. Tapi kan ada orang yang tidak dibaptis masuk surga. Penjahat di sebelah samping kanan Yesus itu enggak pakai dibaptis masuk surga. Kalau kondisi sekarat, boro-boro mau dibaptis dulu turun gitu kan? Tidak. Ya. Tapi ketika Anda ini masih sehat, walafiat, segar bugar, menolak dibaptis, big question. Kenapa? Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Baptis? Enggak mau, nanti aja. Lu kan aneh. Yang kedua, setelah dibaptis gimana kok? Wah, apakah saya bebas berbuat dosa? Oh, dosaku sudah ditebus Yesus. Maka saya bebas berbuat dosa. Saya bebas ngerokok. Saya bebas dugem, gitu. Halo? Semuanya masih hidup. Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang kencang untuk Anda. Ya. Setelah dibaptis, hiduplah dalam pertobatan. Karena ketika kamu dibaptis tapi kamu berbuat dosa terus dengan sengaja, berarti kamu meremehkan kasih karunia Tuhan. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. 1 ya, poin. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi kalau kamu belum bertobat dan belum dibaptis, maka dosamu belum diampuni, maka kamu tidak bisa dapat tempat di dalam kerajaan surga. Ya, setelah kamu bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia roh, termasuk salah satunya adalah bahasa roh. Siapakah pemilik surga sebenarnya? Kita mulai dari Nabi Musa. Ada yang pernah tahu Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Kenal? Enggak. Ya, Nabi Musa. Musa itu adalah nabi yang dipercayai oleh 3 agama. Ada agama Yahudi, Judaism. Yahudi itu suku bangsa. Judaism itu agama. Jadi dipercaya oleh 3 agama. Yang pertama adalah Judaism, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Muslim. Mereka semua percaya Musa. Oke, Musa ini nabi yang luar biasa, bisa membelah laut. Ya, atas izin Tuhan membelah laut. Yang kedua, Musa itu menuliskan 5 kitab yang disebut sebagai Torah atau Taurat Musa.
Ayo, siapa yang tahu 5 kitab Musa? Nggak ngerti? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab pertama ini ditulis oleh Musa. Ya bukan Musa yang nulis, terus Musa oret gitu, bukan. Asistennya Musa. Ya, sama seperti Injil. Yesus berkata, murid yang catat. Karena apa? Karena Yesus bukan penulis buku. Jadi Anda harus paham. Ya. Jadi Musa menuliskan 5 kitab yang disebut sebagai Torah alias Taurat Musa. Taurat Musa ini penting sekali Anda kuasai. Tidak main-main ini Taurat Musa. Taurat Musa banyak menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Contoh saya tanya sama Anda. Hari pertama alam ciptakan apa? Hari pertama alam ciptakan apa? Yang keras. Terang. Yakin? Yakin? Hari pertama alam ciptakan apa? Terang. Hari keempat alam ciptakan apa? Benda penerang. Hari pertama alam ciptakan terang, hari keempat alam ciptakan benda penerang. Pertanyaannya, kenapa bisa ada terang, tidak ada benda penerang? Ayo. Tuhan singkapkan rahasia ini kepada saya. Nanti kita akan bahas next episode. Ya, jangan khawatir, selama saya masih ada di gereja ini, ya, berarti pilihannya benar. Iya kan? Kalau saya bahas ini semua, Anda gak tidur. Tuhan singkapkan kepada saya. Logika yang tidak bisa dibantah manusia. Yang ketiga, Taurat Musa itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, Taurat Musa itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Taurat Musa itu simple, cuman 5 kitab. Kalau ada yang bilang, oh Taurat Musa itu dirubah-rubah, itu tuduhan konyol. Gimana caranya 5 kitab ini diubah-ubah? Ya kan? Sementara Daud yang beda 900 tahun dari Musa, itu masih baca Taurat Musa. Artinya Taurat itu sudah tersebar ke seluruh Israel. Gimana caranya mengubah kitab yang sudah tersebar ke seluruh Israel? Malahan kitab itu harus ayat-ayatnya itu dibacakan setiap waktu, ya. Terus kemudian diikat di tangan, tempel di dahi tangan, ditulis di gerbang pintu, tiang-tiang pintu. Gimana caranya mengubah? Iya kan? Tidak mungkin. Jadi kalau ada bilang Taurat itu sudah diubah-ubah, itu adalah tuduhan yang lucu. Yang keempat, poinnya, Musa diyakini oleh 3 agama, pasti masuk surga. Ya, nggak ada satupun agama dari 3 ini ya, Yahudi, Kristen dan Muslim, tidak ada yang menyangkal bahwa Musa pasti masuk surga. Musa pasti masuk surga. Musa bahkan pernah ketemu Yesus kan? Musa dan Elia bertemu dengan Yesus di bukit itu, transfigurasi. Poin yang kelima, kesimpulannya adalah, yang disembah Musa pasti pemilik apa? Pemilik surga. Siapakah dia? Musa menyembah Allah siapa? Musa pasti masuk surga ya, setuju? Maka Allah yang disembah Musa pasti pemilik surga, setuju? Siapa dia? Ya. Saya ringkaskan, tidak saya bahas, tidak saya tampilkan ayatnya. Musa itu satu kali disuruh sama Tuhan, hei Musa, pergilah kepada orang Israel, berkatalah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu untuk membebaskan engkau dari Mesir. Tapi Musa itu pinter. Musa itu pangeran Mesir. Mesir saat itu adalah superpower dunia. Musa pangeran Mesir. Mesir adalah superpower dunia saat itu. Penguasa dunia itu saat itu Mesir. Ya.
Musa pinter. Musa tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau mereka nanti tanya, Allah yang mana yang mengutus engkau kepada kami? Aku harus jawab apa? Kenapa? Karena orang Mesir juga punya Allah. Semua agama di dunia ini punya Allahnya masing-masing. Ya, akhirnya untuk pertama kalinya Tuhan Allah mengatakan, namaku adalah Yod-He-Vav-He, yang disebut dengan tetragramaton. Orang bilangnya Yehova, Jehovah, Yehuwa, Yahweh, nothing problem. Kenapa? Karena hanya konsonan. YH-WH, Yod-He-Vav-He. Oke? Jadi, next slide. Siapakah yang disembah Musa? Kita lihat Ulangan 6 ayat 4 versi Hebrew. Ya. Versi Hebrew-nya saya tampilkan supaya fair, dan ini bukan karangan saya, translate. Dengarkan Israel, hear Israel, Jehovah our God, Jehovah is one. Jadi Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Tuh, siapa namanya? Jehovah apa Yesus? Jehovah apa Yesus? Yang bilang Yesus angkat tangan. Yang bilang Jehovah angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Ya, anak panah di tangan pahlawan. Kalau kamu sampai hilang, rugi besar. Ya, anak panah di tangan pahlawan. Pergunakan waktu-waktu yang Tuhan punya. Semua fasilitas yang Tuhan kasih ke kamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jelas, Jehovah our God. Aku lupa, mulainya jam berapa ya? Selesai jam berapa? Sudah kasihkan gini lupa saya. 6.20 sekarang. 10 menit lagi. Mundur lah ya. Selesai ini gak ada kebaktian toh bro? Oke ya, tahan dulu lah ya. Kentang ini, kalau nanggung berhenti di tengah-tengah kan eman. Ya, Jehovah is one. Jadi jelas, Musa orang Israel. Musa bukan orang Indonesia. Musa bukan orang Cina. Musa bukan orang Jepang. Musa bukan orang Arab. Musa itu menyembah Jehovah. Yod-He-Vav-He. Jadi siapa pemilik surga? Siapa pemilik surga? Jehovah. Harus yakin. Ya. Kecuali Anda bilang Musa masuk neraka. Nah itu salah kan? Musa masuk surga, tidak ada yang berani bantah. Musa pasti masuk surga. Musa menyembah Jehovah dan Musa masuk surga. Artinya yang disembah Musa adalah pencipta langit dan bumi yang sebenarnya.